Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak kan? Kok Ini apa-apaan sih nih? Iya. Ya Allah. Gaya banget. Enak banget. Biasa juga makan sendiri pakai disuap-suapin. Suap-suapan Ustazah. Ngapain Ya sih? Allah. Emang Ustaz gak malu apa diliatin sama jamaah di studio dan di rumah? Kita itu sebagai orang tua, sekali-sekali bermanja-manja sama anak-anak. emang boleh Kak Fadli? Kalau orang tua manja ke anak emang boleh? Emang boleh orang tua manja ke anak? Yang ada Emang tuh anak boleh. manja ke orang tua gitu. Emang boleh. Emang boleh. Sebentar, itu bagus loh. Emang Bagus boleh. kalau dijadiin tema hari ini. Apa itu? Emang boleh. Bolehkah orang tua manja kepada anak? Nah itu dia Nah, tuh. cakep. Ya udah, kalau gitu saya opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah. Yeay. Boleh nggak sih orang tua manja sama anak? Boleh ya. Kayak gimana sih manjanya orang tua sama anaknya? Apa perlu diumbar-umbar kayak teman saya di depan kamera? Perlu nggak Bu? Apa perlu diumbar-umbar di depan umum? Boleh, minta gendong sama anaknya. Berat. Nah hari ini, wah Masya Allah buat jamaah Islami dan dirahmati Allah yang di rumah ya. Kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah, bolehkah orang tua manja kepada anak? Dengan bintang tamu yang hadir di studio ada Muhammad Devoti Gilby. Tepuk tangan dong dai cilik kita. Gilby sehat. Masya Allah. Kalau ada Gilby berarti ada coach. Hah? Ada quotes, ada kos. Ada kos udah biaya dong berarti. Gilby, kasih quotes dulu buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Apa sih susahnya nurut sama orang tua? Kenapa ya anak zaman sekarang lebih nurut sama temennya dibanding sama orang tuanya? Padahal hidup kita akan penuh keberkahan kalau kita nurut sama orang tua. Nah, tepuk tangan dong buat Gilby. Masya Allah. Tuh, nurut sama orang tua. Kita udah gak punya orang tua. Udah gak bisa nurut lagi, orang tua kita udah meninggal, udah dikubur. Ini Masya Allah. Makasih banyak Gilby. Ya Allah. Ajak sama kakek, ajak lu cucunya ya. Tepuk tangan juga buat Ustaz Maulana. Nah ini Masya Allah nih, bicara masalah tentang orang tua yang usianya semakin senja ini Masya Allah ya. Banyak banget pasti ujian buat semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami. Baik itu orang tuanya mungkin semakin lemah, banyak juga orang tuanya yang pikirannya mungkin kembali sifatnya seperti anak-anak. Betul apa betul? Sabar apa nggak sabar? Sabar. Coba kita panggil dulu guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam izin. Nah ini bagaimana kita menghadapinya sebagai anak nih. Kita harus bisa mengerti ya. Yang namanya sifatnya orang semakin tua tuh seperti ini. Dan harus kita memaklumi manjanya. Gak mau makan sendiri kadang-kadang. Aku maunya disuapin baru aku makan. Nah ini bagaimana sebagai anak. Silakan Fadol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Gilby, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, Surah Yasin, ayat 68-69. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Setiap kita mungkin berangan-angan, bercita-cita memiliki umur yang panjang. Ya Bu ya? Pengen umur panjang? Pengen. Kalau pengen umur panjang maka harus terima konsekuensi yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq.
Siapa yang dipanjangkan umurnya, maka dia akan kembali seperti awal mula diciptakannya. Dahulu waktu masih bayi belum punya gigi, nanti kalau umurnya panjang habis juga giginya. Dahulu waktu masih bayi belum bisa jalan, nanti kalau umur panjang berkurang juga kemampuan dia berjalan. Dahulu waktu masih kecil tidak mampu makan sendiri harus disuapin, maka ketika dia berumur panjang maka Allah kembalikan dia tidak bisa makan sendiri, mesti disuapin. Jadi secara fitrah memang bukan sifatnya yang anak-anak, memang kemampuannya yang akan dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia dipanjangkan umurnya. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh panjang umur. Nabi mengingatkan, man tala umuruhu wa hasun amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Jadi mau pendek umurnya atau panjang umurnya yang dilihat adalah amal kita. Bagaimana cara kita mengerti orang tua yang sudah kembali seperti anak kecil? Cara kita mengerti adalah melihat amal solehnya orang tua kita. Dia memang sekarang lagi ngeselin. Dahulu waktu kecil dia mungkin sebelum dia besar dia kadangkala pipis di celana. Kadangkala orang tua dikembalikan seperti itu juga. Cuma kalau anak kecil kita gemes. Kalau orang tua kadangkala kita kesel lihatnya. Subhanallah. Maka kita lah seorang anak menjadi lebih mengerti kalau kita mampu memandang jasa dan juga amal solehnya orang tua kita. Orang tua kita ini kenapa bisa umur panjang itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berkah dari Allah untuk dia dan bisa jadi juga ujian untuk anak-anaknya. Kalau kita sudah memandangnya sebagai ujian, maka satu-satunya cara adalah lulus dari ujian tersebut. Jalani ujian dengan baik, dapat nilai yang bagus. Pasti ada pahalanya. Lulusnya juga betul, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Ya jadi gitu ya, memang udah Al-Quran mengajarkan tadi surah Yasin 68 kalau nggak salah Ustaz Syam bilang nanti orang yang tua akan dikembalikan lagi seperti dulu dia pada saat dia kecil. Coba ibu-ibu yang sekarang ada di sini senyum giginya kelihatan. Berarti yang ditutup udah gak ada giginya. Iya. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Saya mau panggil nih ada saudara saya nih Ustazah yang paling rempong sedunia. Ustazah Lulung, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Mohon izin Ustaz Umana. Ustazah Lulung, Yeay. saya mau nanya nih. Iya, kenapa? Katanya, saya mau nanya dulu sebentar. Ustazah Lulung manjain anak-anaknya enggak? Manjain dong. Katanya kalau manjain anak itu merupakan kesalahan. Kan yang seimbang, manjanya kayak apa dulu kagak lebay-lebay gitu. Tapi emaknya Mana sih? lebay. Oh masa sih? Iya. Tapi gini, kalau anak yang terlalu manjakan orang tua gimana Ustazah Lulung? Ya boleh-boleh aja, penting jangan terlalu berlebihan. Nah sekarang coba dijelasin dong, berlebihannya sampai batasan mana sih? Mohon izin penjelasannya. Seperti itu, anak manjain orang tua. Iya. Mohon izin. Silakan. Pak Fadli, Ustadz Gilby, Ustadz Syam, Ustadz Umana, dan semua jemaah yang cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kalau kita ngomongin orang tua manjain anak udah biasa. Apalagi ibu-ibu ya. Apalagi bapak-bapak nih yang sayang banget sama anak perempuannya. Karena cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jadi gimana kalau kebalikannya? Anak manjain orang tua, boleh-boleh aja dong. Apalagi kalau orang tua udah mulai yang tadi dikatakan oleh guru kita, ya sensitif, seperti anak kecil lagi. Bukan sifatnya aja, tapi tenaganya juga. Maka ketika dia mungkin cerita, dia ngobrol sama anak, jadilah kita sebagai pendengar yang baik. Ingat hari-hari pentingnya orang tua kita, kenapa? Dia aja waktu kita masih kecil ingat sama hari penting kita. Hari bagi rapot, ya enggak? Hari masuk sekolah, jemput anak, nganter anak, ingat sama kita ketika kita jadi anak. Sekarang ketika kita jadi anaknya orang tua kita, orang tua yang minta, yang dimanjain, minta disuapin, komunikasi yang baik. Ya enggak Bu? Karena apa? Karena memang kalau anak memanjakan orang tua, pahalanya sangat besar sekali. Dan ketika kita sebagai anak harus ada ketika dibutuhkan oleh orang tua kita. Seperti itu, jangan katanya kita katanya dia ada. Mama, Papa atau Umi, Abi, saya bagi rapot gak ada, saya lagi pentas seni di sekolah gak ada. Pas orang tua kita minta kita hadir di acara pentingnya kita gak ada, sama aja minta dimanjain juga. Ya gak sih Bu? Bu manja gak Bu? Tapi jangan terlalu lebay ya kan, minta disuapin. Udah tahu anaknya punya anak kecil, dia mau nyuapin anaknya, minta kita disuapin juga. Selama kita masih bisa ngerjain sendiri, janganlah kita juga bergantung sama orang lain.
Walaupun dalam Al-Quran memanjakan orang tua ada. Dalam surat Al-Isra dinyatakan wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik itu ya itu tadi, dia minta apa ya kita beliin, kan gak harus nyuapin juga, keles. Mama mau apa Ma? Aku lagi ada di jalan nih, pengen ini, pengen itu, beliin. Di dapur kita bantuin. Manja itu gak selalu yang namanya nyuapin. Manja itu gak tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Emangnya Uwais Al-Qarni menggendong orang tuanya dari Yaman untuk berumroh, berhaji di Mekah. Beda lah kita dengan Uwais. Beda. Tapi jadi gitu ya, batasan-batasan itu harus juga diliatin juga. Diliatin Jangan sampai juga. melebihi juga dari batasannya sebagai anak memanjakan orang tuanya. jangan Orang tuanya berlebihan. nggak minta apa-apa digendong, Digendong terus. Enggak gitu aja. juga, ya Gitu Masya Allah. juga. Emang Kak Fadil begitu sama orang tuanya? Enggak. Oh, enggak. Iya, iya. Makasih banyak orang tua saya. Jadi Sama-sama. orang tua jangan digendong juga ya. Hah? Nanti bau tangan. Oh iya, iya. Nah sekarang saya mau minta Gilby nih, Gilby. Sayang sini nak, coba. Ada pertanyaan nggak buat kakek kita? Buat kakek kita. Buat Ustadz Maulana. Ada nggak pertanyaan? Ada, Kak. Ada, ya udah boleh. Pertanyaannya apa? Aku mewakili aku ya. Ustadz, kalau kita sebagai anak merasa risih karena orang tua manja banget, apalagi di depan umum. Sikap kita sebagai anak harus bagaimana Ustadz? Nah, inilah orang tua yang manja. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kepada anak, ketika orang tua bermanja-manja, maka jangan pernah malu. Ada tipsnya. Jaga perasaannya. Copot sendalnya. Maka seorang anak gercep, 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 gerak cepet. gerak cepat. Daripada nanti maaf ya, maaf sekali. Kadangkala maaf, saya pinjam kata-kata ini. Kadangkala orang tua itu ngompol. Ngompol. Terus jadi aduh, ke toilet umum. Orang kan duduk, toilet duduk. Dia di lantai. Di pesawat. Banyak kejadian. Maka tidak ada salahnya anak menemani orang tua sebelum engkau dipermalukan. Siapa yang punya orang tua ini? Mana anaknya ini? Kenapa orang tua dibiarkan begini? Bahkan kalau orang tua sudah pikun, kadang-kala tidak tahu rumah. Itu anak harus siap siaga. Dulu ayah kita, ayah siaga. Kenapa sekarang kita tidak menjadi anak siaga? Li, Ya Ustadz. Apa itu? masa diulang? Kepada anak. Kepada anak. Kenapa? Pada anak kenapa? Jangan pernah malu Jangan pernah malu. untuk menemani orang tua. Maaf ya, jangan sampai orang tua salah paham minum obat. Betul. Apalagi di pesawat kalau lagi umroh atau haji. Itu pesawat gak ada WC-nya. Iya. Dia pipis di lantainya. Ini Masya Allah. Nah ini saya mau nanya nih sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana sini mau kemana sih? Apalagi Sini. Ini saya nanya. Jadi kalau seandainya nih kita bicara masalah tentang manja. Ya, Yang mana yang harus kita layani terlebih dahulu? ya. Anak manja, Anak manja, orang tua manja. Ya. Dua-duanya gak mau lepas dari masih kita. ada satu lagi. Siapa lagi? Suami manja. Oh, ini ya. Apaan nih? Yang mana Kita itu yang akan harus? bahas. Karena dua-duanya kolokan. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tolong baikin ibu itu dulu ya. Yuk, ayo sini. Mana enak banget makanan itu dikasih lagi sama dia.